Menipu warga janjikan bisa jadi taruna Akpol. 2 oknum polisi dipecat tidak hormat. Banjir bandang di Kabupaten Brebes, 1 orang meninggal dunia. Uji coba bus listrik ramah lingkungan dengan tarif gratis. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta bersama saya, Gesi Lutfia. Saudara, serangkaian berita kriminal akan mengawali Kompas Jateng pagi ini. 2 oknum anggota Polri dipecat secara tidak hormat karena terlibat penipuan dengan modus penerimaan Taruna Akademi Kepolisian atau Akpol tahun 2025. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, Kombes Dwi Subagio menjelaskan, kedua anggota Polri yang telah melakukan penipuan dengan modus penerimaan Taruna Akpol tersebut telah menjalani tahanan di tempat khusus selama 30 hari sebelum dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Keputusan dipecat secara tidak hormat tersebut diambil setelah mereka menjalani sidang Komisi Kode Etik. Kasus ini terungkap setelah seorang warga Pekalongan melaporkan bahwa dirinya menjadi korban penipuan dengan total kerugian mencapai 2,65 miliar rupiah. Dia menyampaikan bahwa dia adalah sebagai seorang keluarga dari para Bapak Kapolri. Ya. Kemudian karena terpedaya akhirnya korban mengeluarkan dan menyerahkan uang sebanyak 2,65 M dari penyelidikan dan penyidikan. Kami telah melakukan penangkapan terhadap 4 orang pelaku. Yang masalah penerimaan masuk Akpol ini sudah kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan proses dan sudah kita sidangkan. Ya. Jadi sebagai informasi bahwasanya terhadap 2 orang ini sudah kita sidangkan kemarin, ya minggu kemarin pada hari Jumat tanggal 31 Desember, Oktober tahun 2025 sudah kita sidangkan dan kita sudah putus. Ya, dalam sidang itu yang pertama dia patsus selama 30 hari. Kemudian kita nyatakan juga sebagai apa yang dilakukan sebagai perbuatan tercela. Dan yang ketiga, putusan kita PTDH terhadap kedua orang yang bersangkutan. Sementara itu, korban penipuan Dwi Purwanto, seorang pengusaha kayu dari Kabupaten Pekalongan, mengaku akhir tahun 2024 ia dijanjikan oleh pelaku dengan bantuan dari ex-anggota Densus 88 bahwa anaknya bisa lolos seleksi Taruna Akpol dengan menyetor sejumlah uang. Desember 2024 saya menerima pesan WhatsApp dari saudara Rohim. Beliau menawari ke saya untuk mengurus anak saya biar bisa masuk ke Akpol. Nah, kemudian seminggu setelah penawaran itu, saudara Rohim datang ke rumah lagi, mempromosikan bahwa ini kota dari Bapak Kapolri. Seperti itu menyampaikan kepada saya dengan biaya yang harus diselesaikan senilai 3,5 miliar. Selain melakukan pemecatan secara tidak terhormat terhadap kedua anggota polisi yang terlibat, 2 tersangka lainnya dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.
Sementara itu, saudara, seorang wanita istri perwira polisi mendatangi Polres Pemalang, Jawa Tengah untuk meminta kejelasan terkait kasus penipuan dan penggelapan ratusan juta rupiah. Korban mengaku kecewa karena penanganan kasus dinilai belum menyentuh seluruh pihak yang terlibat. Nur Aisyah, seorang janda perwira polisi mendatangi Polres Pemalang. Didampingi kuasa hukumnya, ia meminta kejelasan terkait kasus dugaan penipuan cek kosong 350 juta rupiah yang dilaporkan sejak tahun 2023. Namun yang jadi tersangka sekarang hanya perantara. Sedangkan pelaku utama yang menyuruh dan mengeluarkan cek justru belum dijadikan tersangka. Penasihat hukum korban, Suendra Kusuma menyebut, kasus ini bermula saat kliennya dikenalkan oleh seseorang berinisial J kepada DY yang mengaku memiliki proyek pembebasan lahan di Pemalang. Namun, tawaran proyek tersebut berubah menjadi permintaan pinjaman uang dengan alasan untuk biaya survei dan persiapan pencalonan DY sebagai Bupati Pemalang. Korban sudah menyerahkan uang sekitar 100 juta rupiah ke terduga pelaku. Dia diberikan iming-iming mengerjakan proyek dan diberi cek 350 juta rupiah. Namun saat dicairkan, ternyata kosong. Hingga kini, hanya satu orang berinisial J yang ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan DY yang diduga memiliki peran lebih besar belum tersentuh proses hukum. Ya, jadi perkara ini sudah berlangsung terlalu lama ya, sudah dari sejak awal laporan itu di tahun 2023. Sampai sekarang 2025 dan baru di tahun 2025 di bulan September itu tersangkanya P21. Jadi sudah ada satu tersangka yang P21, tetapi tersangka yang sudah P21 itu baru satu orang dan itu pun bukan tersangka pelaku utama. Jadi itu adalah perantara ya. Jadi yang saat ini tersangka atas nama inisial J itu adalah hanya perantara saja. Sedangkan pelaku utama atau intelektual dader atau orang yang menyuruh melakukan, yaitu orang yang menerbitkan cek kosong itu saat ini masih bebas berkeliaran, belum ditetapkan sebagai tersangka. Di sini saya merasa apa yang saya perjuangkan selama ini, Pak, untuk si tersangka utama ini harusnya yang sebagai otaknya malah masih ada di luar, sedangkan si J ini yang hanya perantara malah dijadikan tersangka. Tapi kasus ini pun sudah terlalu lama. Saya merasa dipermainkan, kesini katanya jaksa, kesini kata penyidik, seperti itu. Saya hanya minta keadilan seadil-adilnya untuk kasus saya ini. Hingga saat ini pihak Polres Pemalang belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penanganan kasus ini. Ari Himawan, Kompas TV, Pemalang, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Kabupaten Sukoharjo, saudara. Seorang residivis pelaku pencurian motor kembali dibekuk oleh polisi dengan kasus yang sama, yakni pencurian motor di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Tersangka terbukti mencuri motor setelah aksinya terekam kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian. Ini baru ngambil. Nah, ini ngambil dia. Langsung gas. Kamera pemantau merekam pencurian sepeda motor di Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Aksi pelaku berjalan mulus karena kunci masih menancap di sepeda motor. Pelaku pun ditangkap polisi berbekal kamera pemantau. Dan pelaku ternyata merupakan residivis yang baru 1 bulan keluar dari lapas. Ia mengaku kembali mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Saat ditangkap dalam kasus pencurian motor pada sebelumnya, ia digugat cerai oleh istrinya. Kemudian dari pelaku ini adalah residivis yang tahun kemarin sudah terungkap dalam kasus yang sama di wilayah Grogol dan telah dilakukan proses oleh Polsek Grogol dan mendapat hukuman 1 tahun. Artinya baru keluar dari lapas bulan Agustus kemarin. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Nikolaus Irawan, Kompas TV, Sukoharjo, Jawa Tengah. Banjir bandang di Kabupaten Brebes, 1 orang meninggal dunia. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini.
Saudara, Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Gesi Lutfia. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Bumi Ayu dan Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada Sabtu sore memicu banjir bandang dan melumpuhkan aktivitas warga. Banjir bandang tidak hanya merendam rumah warga, namun juga menyeret mobil. Akibat banjir bandang, 1 orang meninggal dunia akibat tersengat listrik dan terseret banjir. Korban meninggal berhasil dievakuasi petugas pada Sabtu malam. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Brebes, Wibowo Budi Santoso menyebut banjir parah terjadi di Desa Kalierang. Genangan air sempat menutup badan Jalan Nasional Bumi Ayu dan merendam rumah dengan ketinggian mencapai 1 meter lebih. Banjir bandang di Kecamatan Bumi Ayu disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi yang terjadi beberapa jam mengakibatkan beberapa sungai yang mengalir di Kota Bumi Ayu mengalami banjir yang cukup tinggi. Banjir terjadi di 3 desa, yaitu Desa Adisana, Desa Kalierang, dan Desa Penggalutan, di mana Desa Kalierang mengalami jadi paling parah untuk terjadi banjirnya dengan ketinggian 1-2 meter. Dan di Kalierang juga ada 1 korban yang tersengat arus listrik dan terseret arus banjir. Dan kami adakan pencarian dan pada jam kami temukan dalam kondisi. Seperti diketahui, Sungai Erang telah beberapa kali meluap sehingga dimungkinkan akan terjadi ancaman serupa dan dibutuhkan pentingnya mitigasi bencana. Yuli Hardianto, Kompas TV, Brebes, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, untuk mengantisipasi dan meminimalisir dampak bencana alam banjir, Kodim 0710 Pekalongan bersama pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah menggelar simulasi penanggulangan bencana. Simulasi ini bertujuan untuk menyiapkan tenaga relawan yang handal dalam situasi bencana. Kegiatan yang melibatkan sejumlah instansi terkait ini berlangsung di Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, dengan posko pusat berada di kantor kelurahan setempat. Simulasi ini merupakan wujud sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat. Turut serta personil dari Polres Pekalongan Kota, Brimob, BPBD, BNPB, Dinas Sosial, Pemadam Kebakaran, ASN, serta relawan. Kegiatan diawali dengan apel gabungan, dilanjutkan dengan pembagian tugas sesuai skenario yang telah disusun. Beberapa simulasi yang dilakukan antara lain, pendirian posko pengungsian berupa tenda darurat, penyiapan dapur umum, pembuatan posko kesehatan, serta proses evakuasi warga yang terdampak banjir. Tujuan utama simulasi ini adalah untuk mempersiapkan segala sesuatunya apabila bencana alam benar-benar terjadi. Dengan demikian, tim relawan gabungan tidak akan tergopoh-gopoh karena semua sudah terkoordinir dengan baik. Kali ini kita lakukan latihan yang bersifat simulatif untuk mengecek kesiapan personil dan material dan sumber daya yang ada. Kesiapan kemarin ditandai sudah adanya gelar pasukan dan material, dan ini dilanjutkan dengan kegiatan ataupun latihan lapangan. Sehingga kegiatan komunikasi, koordinasi di beberapa instansi ini berjalan dengan baik, sehingga nantinya apabila ada situasi situasional semua tidak tergopoh-gopoh, semua tidak bingung, sehingga semua sudah terkoordinir dengan baik. Dan apa-apa yang menjadi kekurangan pada saat latihan hari ini nanti akan kita evaluasi. Kegiatan simulasi ini diharapkan dapat memantik kesadaran dan kesiapan seluruh pihak, sekaligus memperkuat koordinasi dan solidaritas antar instansi dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Pekalongan. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Masih soal banjir, saudara. Pasca banjir, warga Kelurahan Terboyo Wetan, Kota Semarang, terserang sejumlah penyakit seperti gatal-gatal, pilek, hingga batuk.
Kegiatan sosial pemeriksaan kesehatan gratis pasca banjir yang melanda kawasan Terboyowetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang digelar untuk memberikan bantuan medis bagi warga terdampak. Tim medis pun menangani kasus-kasus kesehatan yang muncul akibat banjir, seperti gatal-gatal, batuk, pilek, hingga asam lambung. Kebanyakan warga yang mengalami gangguan kesehatan adalah orang dewasa dan lansia. Keluhannya rata-rata gatal sama ini batuk, pilek, demam yang banyak itu. Rata-rata itu dewasa atau anak-anak? Rata-rata ini dewasa, bahkan menjelang usia tua atau lansia. Ya. Yang Batuk pilek sama. Ini rata-rata yang periksa ibu-ibu, dari dewasa semua, dewasa. Harapannya Pak dengan kegiatan ini, Pak? Harapannya dengan kegiatan ini dapat menjadi salah satu penenang bagi warga masyarakat Terboyowetan Genuk, ya, khususnya Terboyowetan setelah terkena bencana banjir kemarin. Setidaknya menjadi salah satu solusi pengobatan bagi warga yang menderita penyakit gatal dan lain sebagainya. Supaya bisa membantu masyarakat agar sejahtera, bahagia, sehat walafiat. Bapak ini keluhannya apa, Pak? Saya rasanya kalau makan minum pahit. Pengobatan itu tadi katanya lambungnya harus minum obat. Melalui kegiatan sosial ini diharapkan masyarakat yang terdampak banjir dapat segera pulih dan bangkit dari kesulitan. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Uji coba bus listrik ramah lingkungan dengan tarif gratis. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Gesy Lutfia. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perhubungan terus berupaya memberikan layanan moda transportasi massal bagi masyarakat yang aman, nyaman, serta ramah lingkungan. Salah satunya dengan menggunakan bus listrik pada moda transportasi BRT Trans Semarang. Dinas Perhubungan Kota Semarang resmi memulai uji coba operasional bus listrik Trans Semarang, rute Terminal Mangkang Simpang 5 pulang pergi. Uji coba kendaraan ramah lingkungan dilaksanakan selama 2 minggu hingga 1 bulan ke depan. Selama tahap ini, masyarakat bisa menaiki bus listrik Trans Semarang secara gratis. Sebelum uji coba di jalan, bus terlebih dahulu dilakukan uji kir untuk memastikan kelaikan jalan bus listrik, seperti lampu, fungsi pengereman, kelengkapan surat, dan kelengkapan keselamatan di dalam bus. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Semarang, Danang Kurniawan mengatakan, uji coba bus listrik tersebut sebagai langkah awal menuju pengoperasian armada ramah lingkungan dan untuk mengetahui keandalan dan karakter dari bus listrik tersebut. Sementara ini kan kita baru uji coba, jadi kendaraan semacam ini, sejenis ini sudah diuji cobakan juga di Kota Jakarta dan Surabaya. Ini kebetulan ada 2 prototipe, yang satu itu yang bis besar yang 25 meter ini akan kita coba di koridor 1 Mangkang Tengah. Rencana berapa armada? Sementara baru 2, bis besar dan bis sedang. Yang di koridor 1, kemudian yang bis sedang ini mungkin di koridor 5 atau kita coba di koridor lain yang medannya itu mampu untuk dioperasionalkan bis listrik. Sementara itu, Kepala BLU PTD Trans Semarang, Haris Setio Yunanto berharap ke depannya bus BRT di Kota Semarang lebih ramah lingkungan dan mampu mengcounter berita-berita negatif tentang layanan bus BRT. Harapan kami dengan adanya uji coba ini ke depannya ya ini bisa segera terrealisasi supaya apa? Nyun sewu isu-isu yang terjadi di luar, cumi-cumi ada dispertal nopo itu bisa hilang. Harapan seperti itu. Tentunya dengan adanya bus listrik ini lebih ramah lingkungan, karena kita tahu bersama gitu. Cumi-cumi darat ini kan sangat mengganggu kenyamanan khususnya bagi pengendara yang berada di luar armada.
Uji coba ini dilakukan untuk memastikan kemampuan baterai bus menghadapi medan di Kota Semarang yang bervariasi, terutama tanjakan yang lebih menyedot tenaga baterai. Bus listrik buatan Surabaya tersebut diklaim memiliki jarak tempuh lebih dari 250 km per pengisian baterai. Sementara kapasitas bus besar mencapai 72 penumpang dan bus sedang 40 penumpang. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, untuk meringankan beban keluarga kurang mampu, kegiatan sosial tahunan Khitan Ceria selalu menghadirkan senyum bahagia bagi anak yatim dan duafa. Selain itu, lewat Khitan Ceria dipastikan anak bisa menjalani proses khitan dengan aman dan nyaman. Sebanyak 60 anak berhasil dikhitan gratis dalam suasana ceria dan ditangani oleh tenaga medis profesional. Rata-rata, anak yang mengikuti khitan ceria ini adalah usia sekolah dasar antara 7 hingga 12 tahun. Dan keputusan berkhitan datang dari keinginan pribadi anak-anak, bukan orang tua. Target kita total tahun ini sebenarnya 1.500 anak. Kemudian di tahun ini bisa terrealisasi, khitan ini kita bisa 1.200 anak di seluruh Jawa Tengah. Ini bagian dari kegiatan bersosial, memberikan sesuai tema kami, menebar cahaya, memberikan harapan lebih kepada adik-adik atau anak-anak kita yang posisinya duafa, kemudian kurang, sehingga membutuhkan bantuan untuk khitan. Untuk menghilangkan rasa takut dan khawatir, selama proses khitan, anak-anak didampingi oleh orang tuanya. Sakit nggak? Sakit. Pertama rasa takut ada nggak? Takut. Terus ini atas inisiatif sendiri apa orang tua? Sendiri. Total jumlah peserta khitan ceria tahun ini mencapai 1.500 anak yatim dan duafa dan ditargetkan rampung hingga akhir Desember 2025. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya, Gesi Lutfia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.